Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang, sore, malam, teman-teman semuanya. Nama saya Firhan Hakim Sulaiman. Saya dari program studi sastra Rusia dengan NPM 180710240047. Di sini saya akan mewawancarai teman saya dari jurusan antropologi. Mungkin sebelumnya bisa kenalin dulu gak? Nama Akang, terus Akang berasal dari mana? Kemudian jurusan mana gitu. Perkenalkan, nama saya Asal Primaha Sadaraya. Asal saya dari Trenggalek, Jawa Timur. Saya sekarang kuliah di jurusan Antropologi Unpad semester 5. Semester 5 ya Kang ya. Baik, mungkin kita akan langsung ke pertanyaan pertama ya. Bismillah. Menurut Akang, apa sih yang menarik dari budaya Reak ini? Nah, mungkin Reak itu budaya asli rakyat Sunda yang unik ya dan jarang didengar. Kita tuh kayak sering dengarnya kalau budaya Sunda tuh yang seperti wayang golek, tari ataupun karawitan, gamelan. Nah, sebenarnya Reak tuh seni pertunjukan rakyat tuh ya, sederhana gitu. Dengan menampilkan tari utamanya tuh ada Bang Barongan, kuda lumping, dan diiringi tuh waditranya sama dok-dok. Kemudian ada atraksinya seperti kesurupan. Terus kan Reak tuh identik sama trance ya, atau kesurupan gitu, possession gitu kan. Nah, bagaimana pendapat Akang nih? Akang memahami itu sebagai hal mistis kah, atau budaya kah, atau mungkin psikologis kah? Gimana tuh? Soal pendapat saya pribadi ya, mungkin saya melihat ini itu sebagai ledakan energinya dari seni reak karena musik, dinamis tarinya, ritual-ritual yang berbau mistis gitu, yang wangi-wangian dan lain-lain gitu ya. Secara masyarakat sendiri memang bisa dibilang menganggap kesurupan ini tuh sebagai datangnya para karukun mengapresiasi seni reak itu. Nah, ini tuh sebenarnya jadi inti fusinya, jadi jiwa atau energi yang susah lepas dari kesenian reak, sehingga ya kayak identiknya budaya reak tuh sama kesurupan. Nah, jadi kalaupun ada yang bilang ini psikologis ya nggak apa-apa, bisa dilihat aja penelitian terkait kesurupan di buku maupun jurnal-jurnal yang tersedia gitu. Nah, itu buat pendapat saya pribadi ya. Kemudian ini juga pertanyaan cukup panjang nih. Beberapa orang punya pandangan kalau budaya itu dinamis ya, dalam artian berubah-ubah gitu tiap zaman. Tapi yang lain juga beranggapan kalau budaya itu harus tetap gitu, dan tidak berubah. Kayak apa ya? Seperti ketika ia awal diciptakan gitu. Nah, dalam konteks reak nih Kang, gimana pandangan Akang soal perubahan pada reak itu sendiri? Misalnya mungkin nanti nggak ada kesurupan-kesurupannya lagi, terus nanti ditambahin instrumen baru gitu. Gimana tuh Kang? Oh, gini. Nah, budaya itu sebenarnya memang dinamis, benar. Budaya memang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan yang memang disetujui oleh masyarakat itu dan berdasarkan dari kondisi sekitarnya. Nah, kita tuh sering beranggapan tuh bahwa budaya itu cuma sekedar seni aja gitu. Budaya tuh nggak cuma seni. Berdasarkan, nah ini saya ambil dari ini ya, karena saya antrop, berdasarkan dari Edward B. Taylor dan Kunchara Ningrat tuh yang meliputi budaya tuh ya kayak kebiasaan, pengetahuan terkait sesuatu hal, value, tindakan, dan kemudian diwariskan oleh para anggota masyarakat. Nah, sebenarnya budaya identik dengan pelestarian turun-temurun dan harus tetap menjadi itu tuh karena berdasarkan dari teorinya Clifford Geertz tentang simbolisme. Kalau seandainya esensi simbolnya hilang, budaya tuh bakal kehilangan maknanya gitu. Jadi kalau seumpama simbol ini tuh berubah menjadi simbol yang lain, maka itu bukan budaya itu lagi, melainkan menjadi budaya yang lain. Andaikan memang reak ini tidak ada kesurupan lagi, mungkin akan jelas terasa hambar dan nggak ada makna lagi gitu, kayak hilang. Sebenarnya nggak masalah kalau untuk pementasan seni modern
tidak ada kesurupan lagi. Tapi kalau seumpama menghilangkan kesurupan keseluruhannya, mungkin bisa dibilang hambar lah, karena ini tuh seni masyarakat gitu yang kental banget. Dan ya kalaupun suatu saat ada perubahan, saya pribadi tidak keberatan karena itu menghasilkan suatu perkembangan selama sama sekali tidak menghilangkan esensi asli gitu. Jawaban yang cukup dalam dan mantap ya. Ya mungkin karena Zoom kita tersisa kayak 5 menitan lagi, 6 menit lagi, mungkin kita akhiri saja sesi wawancara kita hari ini. Mungkin sekian ya. dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Ya. Semoga ada manfaatnya satu atau dua hal. Terima kasih.